Halo semuanya, salam hangat luar biasa. Bertemu kembali bersama saya Bapak Toto Priyono di channel edukasi pembelajaran online. Pada kesempatan kali ini Bapak akan berikan materi pembelajaran kelas 5 tema 2 subtema 1 pembelajaran keempat tentang udara bersih bagi kesehatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti tayangan video pembelajaran berikut ini. Ada bermacam-macam jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu usaha pariwisata. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pariwisata. Coba perhatikan pada gambar berikut. Apa yang kamu lihat pada gambar tersebut? Ada gunung, pohon, gubuk, ada mobil, dan ada orang. Ini merupakan suasana di wisata Kali Adem Gunung Merapi. Wisata Kali Adem salah satu bentuk usaha yang bergerak di bidang jasa. Nah, untuk mengetahuinya kita akan melihat jejak Merapi di Kali Adem. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di area wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi, setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahar. Saat ini wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lavatur Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada bunker atau rulinda, ruang lindung darurat. Bunker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bunker ini ada kamar mandi, tabung oksigen, masker, listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya 2 lapis terbuat dari lempengan besi setebal 3 cm. Kita sudah mendengar wisata Kali Adem. Nah, sekarang Kali Adem jenis usaha di bidang pariwisata. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha selain pariwisata antara lain perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata, berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Nah, objek wisata alam yaitu objek wisata alam contohnya danau,
pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora fauna. Objek wisata budaya contohnya kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Kita akan belajar tentang objek wisata yang ada di Indonesia. Kita bahas terlebih dahulu objek wisata alam. Ada Danau Toba di Sumatera Utara. Kemudian ada Pantai Pandawa. Nah, letaknya di mana ini kira-kira? Ya, terletak di Pulau Bali ya. Berikutnya objek wisata alam Gunung Bromo. Gunung Prau ini ya, letaknya di Jawa Tengah di kawasan dataran tinggi Dieng ya, Gunung Prau ini. Kemudian kita akan belajar objek wisata budaya. Contohnya ada Keraton Solo atau Surakarta, Jawa Tengah. Ada Candi Prambanan di Klaten, Jawa Tengah. Ada kesenian Reok Ponorogo yang terkenal dari Jawa Timur. Pernahkah kamu pergi ke objek wisata tersebut? Ketika kamu pergi ke tempat objek wisata, apa saja yang kamu lihat? Biasanya ada penginapan, kemudian ada souvenir, ada cenderamata. Selain itu, biasanya di objek wisata ada pemandu wisata juga yang bertugas mengarahkan kita untuk mengetahui tentang objek wisata yang kita kunjungi. Bisa menjelaskan tentang suatu tempat, asal mula maupun rute jalan yang akan kita lalui. Nah, berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Usaha di bidang jasa pariwisata antara lain sebagai berikut. 1. Pengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. Yang kedua, usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Yang ketiga, penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Yang keempat, penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau tour and travel. Tadi kita sudah belajar tentang usaha yang bergerak di bidang jasa. Selain objek wisata, ada usaha lain seperti yang kita jumpai, yaitu usaha berjualan. Mulai dari penjual buah, makanan, barang-barang keperluan sehari-hari, hingga para penjual kendaraan bermotor. Dari jenis usaha itu, para pedagang dapat memperoleh penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Dari tayangan video tadi, Bapak harapkan kalian mudah dimengerti dan dipahami. Sampai bertemu kembali pada tayangan video pembelajaran berikutnya. Rajin belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.